Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Humas Polres Lombok Timur. Jadi hari ini Polres Lombok Timur akan mengadakan press release tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur. Jadi curanmor ini ada 50 TKP dan akan diselundupkan ke Pulau Sumbawa. Jadi bagaimana prosesnya kita saksikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Nama budaya salam kebajikan yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kasat Reskrim, Pak Kasat Takti, yang saya muliakan teman-teman daripada wartawan Polres Lombok, jajaran wilayah Lombok Timur. Baik, pagi hari ini hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024, Polres Lombok Timur dari Divisi Reskrim akan melaksanakan press release yaitu terkait dengan ungkap kasus pencurian pemberatan atau curanmor dan pertolongan jahat atau penadahan. Yaitu dasarnya itu ada laporan polisi. Ini kita ada LP, ada 6 buah. Nanti teman-teman bisa menanyakan LP-nya, ya. Di sini ada semuanya. Kemudian ada pun identitas pelapor ataupun korban, yaitu dari Ibu Murni, perempuan, kemudian Bapak Fahmi Faris, kemudian Muhammad Fauzan, Bapak Bayi Siswani, Bapak Rubiatul Aini, Bapak Rani Septiani. Ini pelapor-pelapornya. Ya, ada pun korban atau kendaraan diambil. Adapun tersangka daripada curanmor yaitu sebanyak 5 orang. Kemudian tersangka penadah itu ada 5 orang. Itu nama-namanya ada semuanya di sini. Nanti koordinasi sama Pak Kasat Reskrim saja ya. Ini ada 10. Ada 10 tersangka. Ini ada di belakang semuanya nih, 1, 2, 3. Lengkap ya di sini. Adapun kronologis pengungkapannya ini bisa saya sampaikan, yaitu adanya informasi dari tim Resmob Polres Lombok Timur bekerja sama dengan anggota Polsek KP3 Kayangan menghentikan pelaku penadah yang telah membeli kendaraan motor daripada hasil curian tersebut dan hendak menyeberangkan sepeda motor tersebut ke Pulau Sumbawa untuk dijual. Kemudian kendaraan tersebut diamankan oleh dari kepolisian, kemudian tim Resmob atau Reskrim Polres menginterogasi pelaku dan penadah tersebut lalu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku yang mencuri sepeda motor tersebut, yaitu dengan cara melalui pengembangan penyidikan. Di sini bisa sampaikan kepada teman-teman, kepada media bahwasanya modus operandi pelaku ini yaitu para pelaku melakukan aksinya dengan cara berboncengan, ya, menggunakan sepeda motor sambil berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir dan tidak diawasi. Kemudian pemiliknya saat pelaku menemukan ada sepeda motor terparkir di tempat sepi dan tidak diawasi pemiliknya, salah seorang pelaku langsung turun dan merusak kunci kotak, yaitu sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T. Ada kuncinya, nah seperti ini modelnya. Ini paling cepat memang kalau kita mau mencuri motor pakai kunci letter T ini. Seperti ini modelnya, paling gampang. Yang sudah disediakan pelaku, sedangkan pelaku lainnya menunggu di atas motor sambil melihat keadaan sekitar. Setelah pelaku berhasil merusak kunci kontak sepeda motor korban sehingga sepeda motor tersebut menyala, pelaku kabur meninggalkan tempat kejadian dan sepeda motor yang berhasil diambil para pelaku kemudian dijual kepada pelaku atau penadah yang akan membeli motor tersebut. Kemudian
Kemudian di sini agar bisa membawa motor jasa curan tersebut, mereka membeli ke Pulau Sumbawa ya, dijual ke Pulau Sumbawa lewat penyeberangan kayangan. Ini bisa teman-teman ketahui bahwa pelaku-pelaku yang ada di belakang ini yaitu mencuri sepeda motornya itu di 50 lokasi. Jadi bukan di sini, banyak sekali di sini. Dan kita bersyukur ya teman-teman dari jajaran Polres Lombok Timur, Reskrim, bahwasan bisa mengungkap ini. TKP-nya banyak sekali. Kemudian untuk pelaku AR merupakan DPO pada kasus pencurian sepeda motor yang sudah disidangkan perkaranya di pengadilan Selong. Alhamdulillah ini bisa ditangkap. Mana orangnya? AR mana AR? AR? Nah itu. Ini merupakan DPO kami. Alhamdulillah bisa terungkap juga. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 1 unit sepeda motor Honda CRF 150L, kemudian 3 unit sepeda motor Honda Beat, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio, 1 buah kunci letter D, 4 unit handphone. Di sini bisa diterapkan pasal yang disangkakan yaitu pasal 363 KUHP yaitu tentang pencurian dengan pemberatan acuran yang diancam hukum penjara selama 7 tahun. Kemudian pasal 480 KUH pidana yaitu tentang pertolongan jahat atau penadahan yang diancam hukuman penjara selama 4 tahun. Adapun tindak dilakukan yaitu menerima laporan, memeriksa saksi, menyita barang bukti, kemudian memberi tahukan penyidik perkara kepada pihak Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Jadi setelah ini kami berkas semuanya, kemudian berkas tersebut kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Ini bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian, teman-teman media. Ucapan terima kasih dari kami jajaran Polres Lombok Timur bahwasanya polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya informasi daripada masyarakat. Informasi masyarakat yang sekiranya ada kejahatan, ada informasi apa silahkan menyampaikan ke polisi sehingga kami akan cepat melakukan tindakan kepolisian. Begitu saja yang perlu saya sampaikan di press pagi hari ini. Nanti bisa kita lihat ini barang buktinya. Ini ada kunci T nama golok, ini ada handphone, kemudian ada uang, kemudian ada kunci dan surat-surat motor. Oke, cukup. Kalau ingin lihat barang buktinya ada di depan, itu motornya di depan semuanya. Ini akan secepatnya akan kita limpahkan ke kejaksaan. Ada pertanyaan? Satu saja. Ini kan sering dijadikan Pulau Sumbawa sering menjadikan sasaran penjualan hasil kejahatan. Lalu seperti apa upaya untuk pengetatan terjadi penyeberangan hasil kejahatan? Baik, terima kasih. Memang mayoritas rata-rata kendaraan yang ada mungkin bukan dari Pulau Lombok saja, mungkin ada dari Jawa, dari Bali, mungkin dari mana saja melalui penyeberangan. Yang jelas antisipasi yang kita lakukan, kita sering mengadakan operasi gabungan dengan TNI, kemudian dari Polri, kemudian dari Sabandar, kemudian dari apa itu? Yang di pelabuhan itu SDP. Jadi kemarin kita juga bisa mengungkap seperti ini atas kerjasama semuanya. Kita sering melakukan kegiatan dan juga saya minta ada informasi dari masyarakat, itu sangat penting. Ya, misalnya dia mengetahui oh itu ada motor dinaikkan ke dalam truk besar misalnya, jumlahnya tidak sedikit, mungkin jumlahnya ada 20, ada 10 dan seterusnya, silahkan melaporkan ke kami. Tapi bukan yang dijual yang resmi dari dealer itu bukan, yang ini sifatnya tertutup. Karena modusnya mereka menggunakan truk khusus yang besar, taruh di bawah, atasnya ada barang lagi. Jadi membongkar itu kadang kita tidak mungkin kalau tanpa informasi. Kalau udah A1 baru kita lakukan pembongkaran. Seperti kemarin ini ada motor itu dimasukkan ke dalam pasir. Jadi
motornya itu taruh di bawah, diuruk dengan pasir. Nah ini modusnya, ya, diuruk dengan pasir, ditaruh di atas, dibawa ke Sumbawa. Kalau tanpa informasi dari masyarakat, kita pun juga tidak akan mengetahuinya. Karena ada informasi masyarakat, oh truk itu bawa motor ditaruh ini, baru kita geledah, kita lakukan penindakan, baru itu ada barang bukti. Ya, dari hasil pengembangan ini Pak Kapolres sudah berapa kali pelaku ini melakukan menyeberangkan kendaraan hasil curian mereka, dan berapa harga kendaraan yang dijual di Pulau Sumbawa itu? Nah kalau terkait dengan harga itu mungkin nanti dari Pak Kasareskrim ya, berapa di sana, berapa kali melakukan kegiatan penyeberangan sananya. Yang jelas untuk TKP-nya di wilayah sini kurang lebih 50 TKP. Kita hanya 50 TKP. Ya. Imbauannya benar. Ya. Imbauan. Imbauannya pada masyarakat yang jelas karena pencurian ini merebah atau di masyarakat sering terjadi pencurian, saya harapkan kepada masyarakat yang jelas menjaga barangnya masing-masing, itu yang pertama. Yang kedua, gunakan kunci serep. Mungkin kunci motornya, kontak motornya itu tidak ada, tapi paling tidak kita membuat kunci serep, beli di toko bangunan yang agak besar, mungkin kunci di rantainya, mungkin di apanya itu, di apa itu, di jerujinya atau di mana, silakan kunci ganda, yang jelas seperti itu. Kemudian jangan menaruh kendaraan di tempat yang sepi, nah, jangan menaruh yang sepi. Kadang kita kan pekerjaannya di ujung, motornya di pinggir jalan, kita bekerjanya di sawah di ujung sana. Nah itu memancing. Ya. Yang jelas saling menjaga barang masing-masing. Ya mungkin itu aja. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih lanjutnya koordinasi sama Pak Kasareskrim, hati-hati. Ya, nanti biar lebih lengkapnya. Saya izin ke kejaksaan dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dijelaskan tadi Pak Kasat, yang tadi pertanyaan tadi itu berapa kali dia pelaku ini melakukan menyeberangkan kendaraan hasil curiannya, dan berapa hasil penjualan. Terima kasih dapat kami jelaskan di sini kemudian nanti teman-teman dengan berapa kali jelas terkait dengan kejadian tersebut sudah terjadi kurang lebih dalam suatu waktu yang diungkap oleh teman-teman jajaran baik Satreskrim dan Polsek itu sudah ini terjadi di 50 TKP. Dan dia pada kejadian pelaku ini langsung mengirimkan melalui penadah, langsung dikirim ke Pulau Seberang. Itu angka yang dijual relatif baik, ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta. Izin kebenaran make-nya agak siap. Motifnya apa tadi teman? Motif sudah dijelaskan tadi, memang karena ekonomi sehingga para pelaku ini melakukan tindak pidana yaitu pencurian dengan pemberatan, yaitu mencuri kendaraan bermotor, di mana rata-rata ada yang kuncinya tertinggal dan memang yang para pelaku ini melakukan aksinya di saat motor ini tidak ada yang memantau. Jadi kan di Pulau Sumbawa, diseberangkan di Pulau Sumbawa. Mungkin khusus untuk yang menimbun motor menggunakan pasir. Terkait dengan hal tersebut, itu kita dapatkan info setelah kita melakukan penangkapan dan kita melakukan pengembangan bagaimana cara-cara mereka untuk melakukan atau melancarkan aksinya. Itu dapat dijelaskan bahwa para pelaku ini menyimpan kendaraan hasil kejahatannya itu ditaruh di dalam Tumpukan pasir. bak truk, setelah itu ditutup pakai pasir dan lalu di atasnya ditutup pakai terpal seperti itu, sehingga untuk mengelabui para petugas di baik dalam perjalanan maupun di pelabuhan. Artinya supir yang mengangkut itu juga tahu bahwa itu. Terkait dengan hal tersebut kita sudah lakukan pemeriksaan, kita masih lakukan pengembangan terhadap para terduga yang lain, sehingga kami mengharapkan kerjasama dan doa dari rekan-rekan sekalian sehingga pada nantinya kita dapat melakukan pengembangan, salah satunya ini DPO yang sudah berhasil kami ungkap, dan kami juga membutuhkan bantuan rekan-rekan sekalian apa yang ada di khususnya di Kabupaten Lombok Timur, sehingga rekan-rekan kita dari Satreskrim baik Polres maupun Polsek dapat mengungkap
segala bentuk tindak pidana kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur. Berapa lama status DPO Makassar? Berapa lama status yang DPO? bersangkutan ini baru keluar dari lapas ya, baru keluar beberapa bulan yang lalu, kembali lagi melakukan aksinya, hingga dengan cepat tim Resmo kami melakukan pengungkapan atau penangkapan terhadap para pelaku. Berarti yang ke-10 pelaku ini merupakan satu jaringan ini Pak Kasat? Ini merupakan memang lingkaran dari para pelaku dan para penadah, sehingga dengan cepat mereka melempar atau mengirimkan hasil kejahatannya ke Pulau Sumbawa. Itu saja. Terima kasih rekan-rekan yang telah berkesempatan hadir ke Polres Lombok Timur. Kami tetap menjaga sinergitas dan kolaborasi kita sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Oke. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.